Halo sobat-sobat, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas tentang cara menyelesaikan soal-soal tes potensi skolastik. Ya, jadi buat sobat-sobat yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK SBMPTN, pasti akan ketemu dengan yang namanya tes potensi skolastik. Nah, di tes potensi skolastik ada yang namanya tes kemampuan kuantitatif. Nah, itu sama saja dengan tes kemampuan numerik yang ada di tes potensi akademik. Jadi, video kali ini juga tidak hanya untuk yang mau ikut tes potensi skolastik, tapi berguna juga buat yang mau ikut tes potensi akademik. Nah, di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang tes kemampuan kuantitatif bagian tes seri atau barisan bilangan. Linknya ada di atas tuh. Ya. Nah, di video kali ini, saya ingin berbagi tentang salah satu tes kemampuan kuantitatif yang termasuk paling menantang. Apa itu? Tentang tes aritmetika dan aljabar. Nah, buat mempermudah sobat-sobat sekalian untuk belajar, saya sudah lampirkan link di bagian deskripsi di bawah ini. Jadi sobat-sobat bisa langsung download semua soal dan kunci jawabannya lengkap, ya. Kemudian ada link lagi di bawahnya buat sobat-sobat yang mau melakukan simulasi, silakan klik yang link yang ada di bawahnya. Nah, tinggal sobat-sobat jawab jawaban sesuai apa yang sobat-sobat rasa mana yang benar. Nanti nilainya keluar di bagian akhir. Ya, saya lampirkan kedua link buat untuk menambah persiapan sobat-sobat biar lebih matang dalam mengikuti tes potensi skolastik. Selanjutnya di video kali ini saya akan membahas seluruh soal dengan gaya pembahasan sesuai dengan materi-materi yang paling sering keluar ketika tes potensi skolastik maupun tes potensi akademik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas lagi soal yang pertama. Nah, soal nomor 1. 4 per P sama dengan P per 36. Nilai P pada persamaan di atas adalah, nah caranya sangat mudah, kita tinggal mengalihkan kedua ruas. Nanti hasilnya, P kali P sama dengan 4 kali 36. Selanjutnya, P kuadrat sama dengan 144, maka P sama dengan 12. Option C. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, 36 adalah Y persen dari 80. Nilai Y adalah, kita tuliskan persamaannya. Selanjutnya kita tuliskan seperti bentuk pecahan biasa. Maka persamaannya menjadi 36 kali 100 sama dengan Y kali 80. Maka Y sama dengan 36 kali 100 per 80. Hasilnya Y sama dengan 45. Option E. Kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Nomor 3. Nomor 3. 132 kuadrat sama dengan Nomor 3. 132 kuadrat kurang 131 kali 132 sama dengan, kita uraikan bagian 132 kuadratnya menjadi, selanjutnya kita keluarkan nilai 132-nya. Nah, persamaannya bisa ditulis dalam bentuk, kemudian hasilnya menjadi, maka jawaban akhirnya 132. Option D. Kita lanjut ke nomor yang selanjutnya, nomor 4. Nomor 4. Nilai X pada persamaan 2 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 4X kurang 2 dikuadratkan adalah nilai 2 pangkat sekian. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, bagian pangkat di ruas kanan coba kita ubah menjadi satu persamaan sederhana. Maka persamaannya menjadi 2 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4X kurang 8. Ya, jadi 2 kali X kurang 2 kali 2 itu sama dengan 4X kurang 8. Nah, ketika persamaannya sudah jadi seperti ini, maka dipastikan nilai pangkat yang ada di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Maka kita bisa tuliskan 3X tambah 1 sama dengan 4X kurang 8. Kemudian kita gabungkan bagiannya X di ruas kiri, kemudian yang tidak mengandung nilai X di bagian kanan. Hasilnya seperti ini. 4X pindah ke ruas kiri menjadi min 4X,
Kemudian nilai 1 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min 1. Kita selesaikan persamaan ini. Min 4x tambah 3x hasilnya min x. Selanjutnya min 8 kurang 1 hasilnya min 9. Maka x sama dengan 9. Option D. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Nomor 5. 5 pangkat 8 kurang 5 pangkat 6 tambah 48 bahagi 5,6 tambah 2 sama dengan, caranya kita uraikan bagian 5 pangkat 8. Hasilnya menjadi 5 pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan bagian pembilangnya dengan mengeluarkan nilai 5 pangkat 6. Hasilnya menjadi 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 kurang 1 tambah 48 per 5 pangkat 6 tambah 2. Nah, selanjutnya coba kita sederhanakan persamaan ini, maka hasilnya menjadi 5 pangkat 6 kali 24 tambah 48 per 5 pangkat 6 tambah 2. Nah, selanjutnya kita melihat 24 itu ada hubungan dengan 48, di mana 24 kali 2 sama dengan 48. Artinya, nilai 48 bisa kita siasati menjadi 2 kali 24, dan hasilnya menjadi 5 pangkat 6 kali 24 tambah 2 kali 24 per 5 pangkat 6 tambah 2. Persamaan ini dapat kita sederhanakan. Dan hasilnya seperti ini. 24 kali 5 pangkat 6 tambah 2 per 5 pangkat 6 tambah 2. Kita melihat ada suku yang sama di bagian pembilang dan penyebut. Maka bisa kita sederhanakan. Maka hasil jawaban akhirnya adalah 24. Option B. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6. Nomor 6, diketahui akar-akar dari persamaan x kuadrat tambah px tambah q sama dengan 0 adalah p dan q. Jika p tidak sama dengan 0, maka nilai p kuadrat tambah q kuadrat sama dengan. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita perlu mengingat rumus akar kuadrat, di mana ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dan akar-akar kuadratnya adalah x1 dan x2, maka akan berlaku x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Selanjutnya, x1 kali x2 sama dengan c per a. Dengan mengingat hubungan-hubungan pada persamaan kuadrat ini, maka kita bisa menentukan untuk kedua akar, p tambah q hasilnya adalah min b per a. Pada persamaan ini, min b-nya nilainya p dan nilai a-nya 1. Maka P tambah Q hasilnya adalah min P. Selanjutnya persamaan yang kedua, untuk kedua akarnya P dan Q, maka P kali Q itu sama dengan C per A. Nilai C pada persamaan ini adalah Q dan nilai A adalah 1. Maka P kali Q hasilnya adalah Q. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan kedua persamaan ini. P tambah Q sama dengan min P. Maka kita akan peroleh Q sama dengan min P kurang P. Maka kita akan dapatkan Q sama dengan min 2P. Nah, persamaan yang selanjutnya, P kali Q sama dengan Q. Jika kita sederhanakan persamaan ini, maka diperoleh nilai P sama dengan 1. Nah, kita kembali ke persamaan yang tadi. Q sama dengan min 2P. Maka kita akan peroleh Q sama dengan min 2 dikali 1. Jadi kita peroleh Q sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita menentukan P kuadrat tambah Q kuadrat. Dari hasil persamaan ini bisa kita peroleh P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Dan hasilnya adalah 1 tambah 4. Dan jawaban akhirnya adalah 5. Option C. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nomor 7. Nomor 7. Jika X adalah bilangan prima antara 10 dan 20 dan Y adalah jumlah bilangan prima antara 20 dan 30, maka berlaku. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan nilai 1 dan bilangan itu sendiri. Maka jumlah bilangan prima dari 10 sampai 20 adalah
11 ditambah dengan 13 ditambah dengan 15 ditambah dengan 17. Dan hasilnya 60. Selanjutnya, kita jumlahkan bilangan prima dari 20 sampai 30. Maka diperoleh 23 ditambah dengan 29. Dan hasilnya 52. Nah, kita melihat X nilainya lebih besar daripada Y dan selisihnya 8. Maka bisa kita nyatakan bahwa X sama dengan nilai Y ditambah dengan 8. Dan jawabannya pada option C. Kita lanjut pada nomor selanjutnya, nomor 8. Nomor 8. Jika A per B tambah C per D sama dengan 20 dan A per C tambah B per D sama dengan 32, di mana B, C, dan D tidak sama dengan 0, maka nilai C per B adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu menyederhanakan kedua persamaan. A per B tambah C per D sama dengan 20. Kalau kita samakan penyebut ruas kirinya, maka kita akan dapatkan A kali D tambah B kali C per B kali D itu sama dengan 20. Nah, hasilnya A kali D tambah B kali C itu sama dengan 20 BD. Persamaan yang satunya juga kita samakan penyebut. Maka kita akan dapatkan A kali D tambah B kali C per C kali D itu sama dengan 32. Kemudian A kali D tambah B kali C sama dengan 32 C kali D. Nah, kedua persamaan memiliki ruas kiri yang sama, yaitu A kali D tambah B kali C. Maka kedua persamaan ini bisa kita samakan dan hasilnya 32 C kali D itu sama dengan 20 B kali D. Nah, kita sederhanakan persamaan ini dengan eliminasi D, maka kita dapatkan 32C sama dengan 20B. Selanjutnya, C per B sama dengan 20 per 32. Kalau kita sederhanakan persamaan ini dengan membaginya dengan angka 4, maka kita akan dapatkan 20 bagi 4 sama dengan 5 dan 32 bagi 4 sama dengan 8. Hasilnya 5 per 8. Option B. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 9. Nomor 9. Jika X tambah Y tambah Z sama dengan 150 dan X tambah Y sama dengan 100, maka dari kedua persamaan ini, maka satu-satunya yang bisa kita tentukan nilainya hanya Z. Sedangkan mana yang lebih besar antara X, Y, dan Z tidak dapat ditentukan. Hal ini disebabkan karena persamaan yang disediakan hanya 2. Ingat ya sobat-sobat, untuk menyelesaikan persamaan dengan 3 variabel, maka minimal dibutuhkan 3 persamaan yang mengandung ketiga variabel tersebut. Maka jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah E. Hubungan Z dan X tidak dapat ditentukan. Kita lanjut ke nomor yang selanjutnya, nomor 10. Nomor 10. Jika P sama dengan 1000 kali 998 kurang 999 kuadrat tambah 1 dan Q sama dengan 500 kuadrat kurang 501 kali 409, maka kita selesaikan untuk persamaan P. P sama dengan 1000 kali 998 kurang 999 kuadrat tambah 1. Nah, untuk soal ini, kita siasati nilai 1000 dan 998 menjadi hubungannya dengan 999. Maka akan kita dapatkan nilai 1000 itu menjadi 999 tambah 1 dikali nilai 998 kita ubah menjadi 999 kurang 1. Dikurangi 999 kuadrat tambah 1. Selanjutnya, kita kalikan kedua bagian ini. 999 tambah 1 kali 999 kurang 1. Dan hasilnya adalah 999 kuadrat dikurangi 1 pangkat 2.
Nah, dikurangi 999 kuadrat tambah 1. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa 999 kuadrat dikurangi 999 kuadrat hasilnya habis menjadi 0. Begitu juga dengan min 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Maka diperoleh nilai P sama dengan 0. Untuk persamaan Q sama dengan 500 kuadrat kurang 501 kali 409 saja ya. Nah, cara penyelesaiannya sama. Kita siasati nilai 501 itu hubungannya dengan 500. Maka kita akan dapatkan sama dengan 500 tambah 1 kali dengan 409 itu hubungannya menjadi 500 kurang 1. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan dengan mengalihkan kedua ruas ini, maka kita akan dapatkan 500 kali 500 itu hasilnya 500 kuadrat ya dikurangi 1 kuadrat. Nah, kalau kita hilangkan dalam kurungnya, maka kita akan dapatkan 500 kuadrat kurang 500 kuadrat tambah 1 kuadrat. 500 kuadrat kurang 500 kuadrat itu hasilnya 0. Maka jawabannya Q sama dengan 1 kuadrat atau Q sama dengan 1. Dari hasil akhir nilai P dan Q, maka kita bisa ketahui bahwa 1 lebih besar daripada 0. Maka nilai P lebih kecil daripada Q. Dan jawabannya ada pada option A. Kita lanjut pada nomor selanjutnya, nomor 11. Nomor 11, bilangan yang habis dibagi 4 adalah, di sini kita diberikan 5 option, nilai A 1234, nilai B 12345, bagian C, option C 123.456, option D 1.234.567, option E 12.345.678. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup memperhatikan 2 digit terakhirnya di masing-masing option. Nah, kemudian kita perhatikan bilangan puluhan ini. Mana yang habis dibagi 4, maka itulah jawabannya. 34 itu tidak habis dibagi 4. 45, bilangan ganjil tidak habis dibagi 4. 56 itu habis dibagi 4. 67 tidak habis dibagi 4. 78 pun tidak habis dibagi 4. Maka jawabannya adalah C. 123.456. Selanjutnya soal nomor 12. Sama dengan 1/12 dan Q sama dengan 12%, maka pernyataan yang benar adalah P sama dengan 1/12. Dimana hasilnya kita ubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,0833 dan sekian-sekian. Ya. Nah, nilai Q hasilnya 12% menjadi pecahan desimal menjadi 0,12. Dari hasil dari bentuk desimalnya bisa kita lihat bahwa nilai 0,12 lebih besar daripada 0,0833. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai P lebih kecil dari nilai Q. Option A. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 13. Jika nomor 13, jika X sama dengan 56 pangkat 77 kurang 56 pangkat 76 dan Y sama dengan 56 pangkat 76, maka untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup menyelesaikan bagian X-nya saja dulu. Jadi X sama dengan 56 pangkat 77 kurang 56 pangkat 76. Nah, kita ubah bagian 56 pangkat 77 menjadi 56 pangkat 76. Hasilnya menjadi 56 pangkat 76 kali 56. Dikurangi 56 pangkat 76. Kemudian kita keluarkan segmen 56 pangkat 76
maka kita akan dapatkan sama dengan 56 pangkat 76 kali 56 kurang 1. Jadi hasil akhirnya menjadi 56 pangkat 76 kali 55. Dan nilai 56 pangkat 76 kali 55 bisa dipastikan ini lebih besar dari 56 pangkat 76. Jadi hasil akhirnya nilai X lebih besar daripada Y. Option B. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 14. Nomor 14, pertidaksamaan A pangkat 3 tambah 3AB kuadrat lebih besar dari 3A kuadrat tambah B pangkat 3. Memiliki sifat. Untuk menyelesaikan persamaan ini, caranya adalah kita pindahkan semua yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga persamaan ini menjadi lebih besar daripada 0. Dan hasilnya menjadi A pangkat 3 kurang 3A kuadrat kali B tambah 3AB kuadrat kurang B pangkat 3 lebih besar daripada 0. Nilai yang ada di ruas kiri bisa kita sederhanakan menjadi A kurang B pangkat 3 lebih besar daripada 0. Nah, dari persamaan ini, maka bisa dipastikan bahwa nilai A kurang B itu lebih dari 0. Nah, kita pindahkan nilai B ke ruas kanan, maka kita akan dapatkan A lebih besar daripada B. Dan jawabannya ada pada option E. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nomor 15. Nomor 15. Jika dua buah kubus memiliki perbandingan volume 1:8, maka perbandingan luas permukaan kedua kubus tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu ingat bahwa rumus volume itu sama dengan sisi pangkat 3. Dan rumus luas permukaan itu sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Kedua persamaan ini menjadi syarat untuk penyelesaian soal ini. Selanjutnya kita tinggal menuliskan perbandingan volume kedua benda, volume 1 banding volume 2, sisi 1 pangkat 3 per sisi 2 pangkat 3 itu sama dengan 1:8 atau 1/8. Nilai 1/8 itu sama dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Di mana perbandingan sisinya adalah perbandingan sisi pangkat 3. Nah, dari persamaan ini, maka kita akan dapatkan sisi pangkat 1 per sisi pangkat 2, kita akar pangkat 3 kan, kedua ruas kiri dan kanan, maka perbandingannya kita dapatkan sama dengan 1:2. Selanjutnya, dari persamaan ini kita akan dapatkan hubungan bahwa nilai S2 sisi yang kedua itu sama dengan 2 kali dari sisi yang kubus yang pertama. Nah, selanjutnya kita cari perbandingan luas antara kubus pertama dan kubus kedua. A1 banding A2. Dengan menggunakan rumus dasarnya 6 kali sisi pangkat 2 untuk kedua kubus. Nah, dari sini kemudian kita masukkan hubungan yang kita dapatkan di persamaan sebelumnya. Di mana sisi yang kedua itu sama dengan 2 kali sisi yang pertama. Kalau kita substitusi, ya, 6 kali sisi 1 pangkat 2 sama dengan 6 kali 2 kali sisi yang pertama pangkat 2. Selanjutnya kita selesaikan secara matematis. Nilai 6-nya tereliminasi. Kemudian kita uraikan bagian penyebutnya. Maka akan dapatkan 4 1 pangkat 2. Kemudian kita eliminasi bagian S1 pangkat 2-nya. Maka kita dapatkan jawaban akhirnya sama dengan 1:4 untuk perbandingan luasnya. Dan jawabannya ada pada option B. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 16.
Nomor 16, 9 tahun lalu usia Adi setengah dari usia Bayu. Jika sekarang usia Bayu 27 tahun, maka usia Adi adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu mengubahnya ke bentuk aljabar sederhana. Sebelumnya, kita misalkan dulu. Jadi, usia Adi sekarang, kita misalkan A. Dan usia Bayu sekarang, kita misalkan B. Nah, selanjutnya soal ini kita tuliskan dalam bentuk persamaan. 9 tahun lalu usia Adi setengah dari usia Bayu. Berarti usia Adi dikurangi 9 itu sama dengan setengah dari usia Bayu sekarang dikurangi 9. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan ini. Jika misalkan kedua ruas dikalikan dengan nilai 2, maka kita dapatkan 2A kurang 18 sama dengan B kurang 9. Kemudian nilai 18 kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita dapatkan 2A sama dengan B kurang 9 tambah 18. Maka 2A itu sama dengan B tambah 9. Nah, maka kita peroleh A sama dengan B tambah 9 per 2. Nah, selanjutnya diketahui jika sekarang usia Bayu 27 tahun. Nah, kita masukkan usia Bayu 27 tahun. Jadi 27 tambah 9 per 2. 27 tambah 9 per 2 itu sama dengan 36 per 2. Maka kita peroleh usia Adi sekarang adalah 18 tahun. Nah, dan jawabannya ada pada option B. Gimana sobat-sobat? Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 17. Nomor 17. Seorang siswa mengikuti ujian sebanyak 5 kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus diperolehnya pada ujian selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui bahwa untuk memperoleh nilai rata-rata itu sama dengan jumlah nilai yang diperoleh dibagi dengan berapa kali dia memperoleh nilai. Nah, di soal ini dia ingin mendapatkan nilai rata-rata 82. Nah, 82 ini adalah nilai rata-rata dari total ujian yang akan dia tempuh. Jika sebelumnya dia sudah menempuh ujian sebanyak 5 kali, maka ditambah dengan ujian selanjutnya, hasilnya adalah 6 kali ujian. Nah, selanjutnya di bagian pembilang adalah total nilai yang harus dia peroleh agar mempunyai nilai rata-rata 82. Nah, kita lihat di 5 kali ujian pertama nilai rata-ratanya 80. Berarti total nilai untuk 5 kali ujian pertama adalah 80 dikali 5. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan, berapa nilai ujian yang ke-6? Ya, karena itu yang akan ditambahkan di bagian pembilang sehingga kita akan memperoleh total nilai secara keseluruhan untuk 6 kali ujian. Nah, dari sini kita memperoleh bentuk matematisnya. 82 sama dengan 80 kali 5 tambah Y yang adalah nilai ujian ke-6 per 6 yang adalah jumlah ujian total. Kita selesaikan persamaan ini. 82 sama dengan 400 tambah Y dibagi 6. Kemudian kita selesaikan. Maka dapatnya 400 tambah Y sama dengan 82 dikali 6. Kita dapatkan 400 tambah Y sama dengan 492. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 492 dikurangi 400. Nilainya adalah 92. Jadi nilai yang harus diperoleh pada ujian yang selanjutnya atau ujian ke-6 adalah 92 dan jawabannya ada pada option D.
Bagaimana sobat-sobat? Bisa dipahami kan? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nomor 18. Nomor 18. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 2, maka nilainya menjadi 1/2. Jika penyebutnya dikurangi 2, maka nilainya menjadi 1/4. Besarnya pecahan tersebut adalah... Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita misalkan dulu. Misalkan pecahan tersebut itu A per B. Kemudian kita tuliskan sesuai dengan apa yang disebutkan di soal. Jika pembilang suatu pecahan ditambah 2. Jadi jika nilai pembilangnya menjadi A tambah 2. Maka nilainya menjadi 1/2. Nah, selanjutnya, jika penyebutnya dikurangi 2, berarti A per B kurang 2. Maka hasilnya menjadi 1/4. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan ini menjadi persamaan yang lebih sederhana. Nah, kalau misalkan kita persamaan yang pertama, A tambah 2 per B sama dengan 1/2. Maka jika kita kali silang, hasilnya akan dapatkan 2A tambah 4 sama dengan B. Selanjutnya, persamaan yang kedua, kita kali silang, hasilnya menjadi 4A sama dengan B dikurangi 2. Selanjutnya, kita masukkan persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Ya, maka persamaannya 4A sama dengan nilai B yang di persamaan kedua, kita ambil dari persamaan pertama, sama dengan 2A tambah 4 dikurangi 2. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan dapatkan 4A kurang 2A itu sama dengan 4 kurang 2. Maka hasilnya 2A sama dengan 2 dan nilai A sama dengan 1. Selanjutnya nilai B tinggal kita ambil dari salah satu persamaan, baik persamaan 1 atau persamaan 2. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama. Maka B sama dengan 2A tambah 4. Kita substitusi nilai A yang kita dapatkan sebelumnya. Maka kita dapatkan 2 kali 1 tambah 4. Kita peroleh nilai B sama dengan 6. Maka pecahan yang dimaksud nilai A per B sama dengan 1/6. Dan jawabannya ada pada option C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang selanjutnya. Nomor 19. Nomor 18. 10 anak dibagi menjadi 2 kelompok. Rata-rata usia anak pada kelompok pertama adalah 5 tahun. Dan kelompok kedua adalah 5,6 tahun. Jika satu anak dari masing-masing kelompok saling ditukar, maka rata-rata usia anak kedua kelompok menjadi sama. Maka selisih usia kedua anak yang ditukar tersebut adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu membuatnya dalam bentuk persamaan. Yang kita lihat, anak-anak kelompok pertama yang berjumlah 5 orang, usianya 5 tahun. Maka bisa dipastikan total nilai dari kelima anak adalah 5 dikali 5. Ya. Selanjutnya, kelompok yang kedua itu usia rata-ratanya 5,6 tahun. Berarti bisa kita dapatkan total usianya adalah 5 kali 5,6. Nah, di sini terjadi pertukaran anggota. Kita misalkan usia kedua anak itu A dan B. Pada kelompok A, dia nanti akan ketambahan anggota B. Sedangkan pada kelompok kedua, dia akan ketambahan anggota A. Nah, tapi pada kelompok yang pertama akan berkurang usia anak A. Pada kelompok yang kedua akan berkurang usia anak B. Ya. Nah, maka dari sini kita akan mendapatkan total usia dari kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Nah, jika
dibagi dengan total anggota kelompok masing-masing, maka kita akan mendapatkan usia rata-rata dari kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Nah, di soal katanya setelah berpindah nilai rata-ratanya menjadi sama. Jadi pertanyaannya, berapa selisih kedua anak yang bertukar tempat? Ya. Nah, jadi kita tinggal menyelesaikan secara aljabar dari persamaan ini. Nah, dari sini coba kita selesaikan. Kita dapatkan 25 tambah B kurang A sama dengan 5 kali 5,6, 28 tambah A kurang B. Ya. Jangan lupa ini dibagi 5 ya. Dibagi 5. Nah, karena sama-sama pecahannya dibagi 5, maka kita bisa saling eliminasi. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan ini. Coba sekarang kita pindahkan semua variabel ke ruas kiri. Maka kita akan dapatkan B kurang A tambah B sama dengan 28 dikurangi 25. Kalau kita selesaikan persamaan di ruas kirinya, maka kita akan dapatkan 2B kurang 2A sama dengan 3. Maka kita bisa dapatkan B kurang A sama dengan 1,5. B kurang A adalah selisih dari kedua anak yang bertukar tempat. Maka bisa diketahui bahwa selisih usia kedua anak yang ditukar adalah 1,5 tahun. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, masih semangat ya? Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 20. Nomor terakhir, nomor 20. 3 orang disebut P, Q, dan R pergi memancing ikan. Q memancing ikan lebih sedikit dari R. Jika hasil pancingan ikan P dan Q digabungkan, maka hasilnya lebih banyak dari 2 kali hasil pancingan R. Tangkapan ikan yang paling banyak didapat oleh, kita tuliskan semua yang diketahui dalam bentuk matematis. Kita mulai dari kalimat yang ketiga. Jika hasil pancingan ikan P dan Q digabungkan, maka hasilnya lebih banyak dari 2 kali hasil pancingan R. Jadi kalau kita tuliskan, P tambah Q itu lebih banyak dari 2 kali R. Nah, selanjutnya kita lihat ada pernyataan lainnya. Q memancing ikan lebih sedikit dari R. Maka diketahui Q kurang dari R. Kalau kita ubah pernyataan menjadi lebih besar, maka diketahui R lebih besar daripada Q. Nah, selanjutnya dari dua pernyataan ini kita jumlahkan, maka akan dapatkan persamaan P tambah Q tambah R itu lebih besar daripada Q tambah 2R. Nah, kita sederhanakan. Kita eliminasi nilai Q. Di ruas kiri ada nilai R. Di ruas kanan ada nilai 2R. Satunya dieliminasi. Maka persamaannya menjadi P lebih besar dari R. Nah, selanjutnya kita lihat P lebih besar daripada R, tetapi diketahui Q memancing ikan lebih sedikit dari R. Jadi R lebih banyak dari Q. Kalau kedua persamaan ini kita gabungkan, maka kita akan dapatkan P lebih besar dari R lebih besar dari Q. Jadi bisa dipastikan bahwa P mendapatkan nilai lebih banyak dari R dan Q. Jadi jawabannya adalah P. Dan itu ada pada option A. Oke, itu dia 20 soal pembahasan. Oke, itu dia pembahasan 20 soal menyangkut
tes kemampuan kuantitatif bagian aritmetika dan aljabar yang nantinya sobat-sobat temukan di tes potensi skolastik maupun tes potensi akademik. Semoga bisa bermanfaat, dan jika berkenan silakan like video ini, subscribe channel ini sehingga nantinya bisa menghasilkan video-video yang lebih bermanfaat lagi buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan bye-bye.